Berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Dan untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Nah, zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Dan prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain-lain. Ada beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan. Dan kali ini kita akan belajar bersama seperti filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Kita mulai dengan filtrasi. Filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh campuran yang dipisahkan dengan metode filtrasi antara lain air santan dengan kelapa, air dengan bubuk kopi, dan penjernihan air. Metode pemisahan campuran yang kedua adalah sentrifugasi. Nah, sentrifugasi merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Metode jenis ini sering digunakan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, salah satu contoh penggunaan metode sentrifugasi yaitu memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Metode pemisahan campuran yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan. Nah, metode ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Destilasi ini sendiri digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dengan campurannya. Dan prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Ini bisa terjadi disebabkan minyak bumi terbagi atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Metode pemisahan campuran yang keempat adalah kromatografi. Nah, anak-anakku sekalian, kromatografi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama dengan pelarut pada permukaan benda penyerap. Metode pemisahan dengan cara kromatografi ini digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Metode pemisahan campuran yang kelima adalah sublimasi. Nah, anak-anakku, metode pemisahan sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, pemisahan pecahan kapur barus dengan pasir. Dalam udara terbuka, kapur barus padat dapat berubah wujud menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim.
Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Ketika ingin memisahkan pecahan kapur barus dengan pasir, ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses menyublim. Nah, pemanasan campuran tersebut akan memudahkan kapur barus menyublim. Dan uap kapur barus akan segera mengkristal ketika menemui daerah yang cukup dingin. Dengan demikian, kapur barus murni akan dapat diperoleh kembali. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sampai jumpa.